Salam Guru Penggerak. Kembali bersama saya Ririn Utari, CGP Angkatan 7, guru di SD Betani Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi modul 1.1 hingga 1.4 adalah pada 1.1 kami belajar tentang filosofi pemikiran KHD, di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, sedangkan di modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan akhir dari modul 1.1 hingga 1.4 ini adalah menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Melalui filosofi pemikiran KHD, saya belajar tentang pendidikan yang adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian pendidikan itu haruslah berpihak pada murid, dan guru itu ibaratnya sebagai seorang petani. Sebagaimana pernyataannya disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan peran untuk menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Sedangkan nilai guru penggerak itu sendiri adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian guru juga berperan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Untuk mewujudkan adanya perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat tercapai jika ada kerjasama antar semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Dan dari penerapan visi melalui tahapan bagja, diharapkan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita sebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sesuai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 Budaya Positif ini adalah disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif
yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu ketika saya belajar tentang segitiga restitusi, kemudian membuat naskah drama singkat. Saya merasa senang karena saya merasa mendapatkan ilmu baru. Saya rasa jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka mereka telah belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Yang saya perlukan sekarang adalah belajar untuk lebih luas dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat siswa mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti adalah saat saya belajar menempatkan diri saya sebagai manajer di kelas dengan berusaha mendalami kebutuhan yang siswa cari di setiap tindakan tertentu, dengan tujuan membangun budaya positif yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Saya merasa senang saat berhasil mengembalikan siswa pada kelompoknya. Namun saya masih merasa terbeban karena saya belum terlalu menguasai metode ini dan masih berusaha menemukan bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi dengan tenang dan tidak membuat anak merasa takut ataupun tertekan. Hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati di kelas. Sedangkan hal yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana saya dapat menempatkan diri sebagai seorang manajer seperti yang dimaksud pada modul ini. Karena saya masih belajar menerapkannya dan belum mahir. Sebelumnya yang sering saya lakukan adalah guru sebagai teman atau pembuat merasa bersalah. Sedangkan posisi kontrol yang sering saya lakukan sebelumnya adalah posisi teman dan pembuat rasa bersalah. Jika hal tersebut masih tidak efektif, yang saya lakukan adalah dengan memposisikan diri sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah tidak tenang, takut, salah bersikap. Sekarang saya berusaha menerapkan posisi kontrol manajer. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang. Sebelumnya, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi, tetapi belum maksimal. Tahapan yang saya praktikkan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum sesuai dengan yang seharusnya. Perasaan saya saat itu adalah tidak tenang. Saya melihat reaksi siswa yang tidak sesuai dengan harapan saya. Sekarang saya berusaha menerapkan posisi sebagai manajer meski saya belum lancar, tapi ada perasaan lega. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah.